Halo, Agagareba, Bajiba Jiji. Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kawanan geng motor di Makassar menyerang sejumlah warga dengan senjata tajam di 4 lokasi. Hasil temuan senjata tajam dan senjata api di kantor organisasi massa Batalion 120 dimusnahkan di markas Polrestabes Makassar. Diklaim merusak lingkungan, ratusan warga desa Padakalawa, Kabupaten Pinrang menolak tambang ilegal di perbatasan Kelurahan Manaran dengan desa Padakalawa. Informasi pertama, kawanan geng motor kembali melakukan teror di kota Makassar. Komplotan pelaku menyerang sejumlah warga dengan senjata tajam di 4 lokasi. Dalam rekaman CCTV tampak kawanan geng motor menyerang sejumlah warga dengan senjata tajam. Pelaku melakukan penyerangan di 4 lokasi. Salah satunya di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Selain menyerang korban, para pelaku saling berboncengan dengan 3 motor, turut merampas ponsel korban. Dari 4 lokasi penyerangan, ada 3 korban luka terkena bacokan dan busur panah. Diduga motif komplotan ini dipicu dendam kepada sekelompok pemuda di Jalan Insinyur Sutami. Namun karena tidak mendapatkan target, pengendara yang melintas malah menjadi sasaran. Polisi hingga kini masih memburu para pelaku. Kejadian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Taman Rea yaitu ada 4 TKP di mana 2 TKP pembusuran, 1 TKP penganiayaan atau penikaman. Di mana setelah kami dari tim Resmob Polsek Taman Rea melakukan penyelidikan di TKP, kami mendapatkan sejumlah CCTV dan kemudian kami melakukan interogasi kepada masyarakat yang ada di sekitar TKP, sehingga ada beberapa inisial nama yang sudah kami kantongi dan akan kami lakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Terungkap fakta baru dari hasil penyidikan terhadap mayat korban mutilasi di tepi Sungai Biangloe, Kabupaten Bantaeng. Kekasih korban melakukan mutilasi tidak menggunakan batu, melainkan dengan badik. Rekaman video penemuan mayat perempuan hasil mutilasi menghebohkan warga pinggir Sungai Biangloe dekat Pemandian Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Potongan kaki korban ditemukan tidak jauh dari badan korban yang mengeluarkan bau tidak sedap. Usai menerima laporan, tim Inafis bersama tim forensik Polda Sulawesi Selatan segera tiba di lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Guna keperluan otopsi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Penemuan jasad mutilasi berawal saat seorang warga yang melintasi sungai mencium aroma busuk. Setelah ditelusuri, ternyata potongan kaki serta badan berseragam SMA. Tidak lama berselang, identitas korban segera diketahui polisi dan pelaku mutilasi berhasil ditangkap. Korban berumur 16 tahun dan pelaku adalah kekasihnya berusia 17 tahun. Keduanya warga Kecamatan Eremerasa. Pembunuhan dipicu sakit hati. Korban dituding berselingkuh usai pelaku melihat foto pria lain di akun media sosial korban. Pelaku semakin marah saat ajakan bersetubuh ditolak korban. Pelaku mencekik korban hingga tewas kemudian melakukan mutilasi. Berdasarkan perkembangan penyidikan, polisi menemukan fakta baru. Pelaku tidak memotong tubuh korban dengan batu, melainkan menggunakan badik. Setelah beberapa hari bergulir kasus ini, ada ditemukan fakta baru bahwa terkait dengan dugaan mutilasi tersebut yang pemotongan kaki. Dari awal menurut pengakuan pelaku menggunakan batu, setelah kami lakukan pendalaman ditemukan fakta baru bahwa yang bersangkutan menggunakan badik, dan badik tersebut kita sudah temukan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan dimulasi bukan menggunakan batu tapi menggunakan senjata tajam berupa badik. Pelaku mengajak korban ke Sungai Biangloe pada 1 September 2022. Sejak saat itu korban dinyatakan hilang. Setelah 10 hari pencarian, korban ditemukan tewas dimutilasi. Sehari berselang, polisi menangkap pelaku mutilasi yaitu kekasih korban. Pelaku kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng.
Hasil temuan senjata tajam dan senjata api di kantor organisasi massa atau Ormas Batalion 120 dimusnahkan di markas Polrestabes Makassar. Pembentukan Batalion 120 untuk mendukung kerja polisi, menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh senjata tajam dan senjata api rakitan hasil temuan organisasi massa atau Ormas Batalion 120 sejak Maret 2022 hingga September 2022 diserahkan kemudian dimusnahkan di markas Polrestabes Makassar. Ormas Batalion 120 dibentuk Polrestabes Makassar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Makassar di Kecamatan Talo. Kehadiran Ormas Batalion 120 sempat menimbulkan polemik setelah aparat Polsek Talo menggerebek kantor Ormas Batalion 120. Namun Kapolrestabes Makassar telah memberikan klarifikasi pembentukan Batalion 120 untuk mendukung kinerja polisi menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengingat keterbatasan jumlah anggota Polrestabes Makassar. Para anggota Ormas Batalion 120 meliputi mantan narapidana. Kenapa kita berinisiasi membentuk wadah batalion? Pertama, polisi di Makassar jumlahnya terbatas. Betul nggak? Betul. Kita harus mau menggunakan kekuatan masyarakat untuk membantu Harkamtibmas kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mengatasi masalah tidak sesuai dengan frekuensi yang ada, kita akan kesulitan. Maka dari itu, pertama saya datang ke sini, apa yang saya lakukan? Saya cari mantan-mantan pelaku yang bisa mempengaruhi pelaku untuk sadar, untuk bisa menjadi baik, untuk bisa menjadi masyarakat yang bermanfaat untuk masyarakat lainnya. Kinerja Batalion 120 turut mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Makassar. Peran Batalion 120 membantu polisi menjaga keamanan dan ketertiban bakal terus didukung. Sejak Batalion 120 bekerja efektif, berkurang drastis kriminalitas yang di Kota Makassar. Terus tiba-tiba masih ada penggusuran di mana-mana. Beberapa di sudut-sudut kota. Setelah teman-teman dalami, ternyata hinterlandnya daerah tetangga. Maka direkrutlah teman-teman daerah tetangga. Ayo sama-sama, karena tidak boleh Makassar berdiri sendiri. Nah, kejadian kemarin itu adalah proses pembinaan teman-teman di daerah tetangga untuk masuk Batalion 120. Diawali dengan niat baik dan kesadaran tinggi menyotor ini semua. Bahwa dia betul-betul sadar, syaratnya adalah harus menyerahkan semua ini yang Bapak teman-teman bisa lihat ini. Meskipun bisa memberikan pembinaan kepada pelaku kriminal, Ormas Batalion 120 tidak berhak menyita senjata tajam dan senjata api. Wewenang penyitaan hanya boleh dilakukan polisi. Kewenangan untuk menyita tidak ada, ya. Kewenangan untuk menyita adalah punya Polri. Tetapi mereka bisa mensosialisasikan, bisa memberikan pembinaan kepada masyarakat atau rekan-rekan mereka untuk mengajak rekan-rekan bisa menjaga situasi kondisi Kamtibmas di wilayah masing-masing dengan mengembalikan, dengan memberikan senjata-senjata yang dimiliki. Apakah itu ketepil, busur, parang atau badik, itu bisa. Dia melaksanakan sosialisasi preventif, preventif, persuasif, ya. Pencegahan, edukasi bisa dengan kemampuan dia yang sudah dilatih oleh Kapolresta. Setelah temuan senjata tajam dan senjata api di markas Ormas Batalion 120, Forkopimda Kota Makassar berencana mengubah nama batalion menjadi lebih humanis agar tidak menjadi momok menakutkan di tengah masyarakat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Penggerebekan kantor organisasi massa atau Ormas 120 di Kecamatan Talo, Kota Makassar ternyata menyeret Kanit Reskrim Polsek Talo dicopot dari jabatannya. Berikut alasan pencopotan Kanit Reskrim Polsek Talo yang disampaikan Kapolrestabes Makassar Komisaris Besar Polisi Budi Haryanto. Kanit Serse itu ketika menerima laporan, dia segera datang ke TKP untuk mengklarifikasi, untuk mengecek kebenaran peristiwa tersebut. Tapi faktanya dia tidak melakukan. Sehingga apa? Berita ini jadi blunder, beredar kemana-mana dengan tidak benar. Maka dari itu, supaya berita ini bisa diluruskan sesuai dengan fakta, kami minta pengganti. Itu pun saran dari Kapolsek, mana yang kira-kira mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik di Polsek Talo. Makanya kami ganti pergantian Kanit Reskrim ini karena ketidakprofesionalannya, ya, karena
maksimalnya dia bekerja, bahkan menyelewengkan apa yang menjadi kebijakan pimpinan.